Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Palangkaraya, yang selanjutnya disingkat LPKA Palangkaraya, dibangun pada tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Cilikriwut kilometer 2,5 Palangkaraya. LPKA Palangkaraya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Dibangun di atas tanah bersertifikat atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bangunan seluas 810 meter persegi. Lokasi LPKA sangat mudah dijangkau karena berada di tengah kota dan dibangun di antara dua UPT pemasyarakatan yang lebih dahulu berdiri, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya dan Rukbasan Kelas 1 Palangkaraya. Petugas yang ada di LPKA Palangkaraya saat ini berjumlah 39 orang pegawai, terdiri dari 1 orang kepala, 4 orang pejabat eselon 4, 7 orang pejabat eselon 5, 1 orang JPT, dan 26 orang JPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Selama anak menjalani masa pidananya, LPKA diwajibkan memberi pembinaan dan pembimbingan. Kegiatan pembinaan di LPKA Palangkaraya yang dilaksanakan diantaranya yaitu di bidang pendidikan dengan mengikut sertakan anak didik mengikuti ujian kesetaraan kejar paket B, kegiatan kepribadian diantaranya bimbingan belajar sholat dan membaca Al-Quran, bimbingan rohani agama Kristen dan Hindu. Kemudian kegiatan keterampilan yaitu diantaranya pelatihan pengenalan komputer, desain grafis, instalasi software, dan perakitan komputer. Saat ini, anak didik yang dibina oleh LPKA Palangkaraya berjumlah 16 orang, yang terdiri dari berada di LPKA Palangkaraya berjumlah 11 orang, dan mengikuti program asimilasi di rumah berjumlah 5 orang. Adapun kapasitas hunian berjumlah 40 orang anak. Meskipun baru dibangun, LPKA Palangkaraya merupakan salah satu dari 520 satuan kerja yang ditetapkan untuk diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK WBBM oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LPKA Palangkaraya telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dengan menerapkan 6 area perubahan, yakni yang pertama, manajemen perubahan. Diawali dengan pembentukan tim kerja melalui proses seleksi yang mampu mendukung dan mensukseskan wilayah bebas dari korupsi. Dilanjutkan dengan penetapan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Sebagai bagian dari proses penguatan pembangunan zona integritas, pimpinan dan seluruh pejabat struktural melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh petugas agar memahami budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik. Untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dengan baik, seorang pimpinan dapat berperan aktif serta menjadi contoh teladan bagi seluruh petugas. 2. Penataan tata laksana. Dalam membangun kinerja petugas yang sesuai dengan prosedur, LPKA Palangkaraya melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur atau SOP. Kinerja petugas LPKA Palangkaraya semakin terukur, mudah diakses, efektif dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office yang berbasis IT seperti penggunaan SDP, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK, dan aplikasi Sisumaker. Bagi pengunjung dan masyarakat dapat mengetahui program kegiatan di LPKA Palangkaraya melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter,
dan YouTube. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Peningkatan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui analisa kebutuhan pegawai, pola mutasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin kode etik, pemutakhiran informasi kepegawaian. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, yakni pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, yaitu berupa pembuatan dokumen perencanaan kerja dan laporan kinerja. Yang kelima, penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan inovasi pelayanan publik yaitu berbentuk aplikasi yang dinamakan Lotus, layanan online terpadu gratis, yaitu aplikasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan yang ada di LPK Palangkaraya. Dan inilah tata cara penggunaan Lotus. Bersatu kita menuju EBK. Mentari pagi menyinari ruang mimpi. Saatnya kita bangkit membangun negeri, dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang hebat, dengan sikap yang jujur, adil bijaksana. LPK ceria, LPK Bajenta, LPK membina, siap untuk WBK. Dan inovasi layanan lainnya yaitu SAPA, Sistem Akuntabilitas Pembinaan Andikpas. SAPA merupakan suatu sistem komunikasi yang memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pembinaan terhadap Andikpas kepada orang tuanya melalui aplikasi WhatsApp. Cara kerja SAPA yaitu yang pertama, petugas mengumpulkan nomor kontak keluarga Andikpas dari bagian registrasi. Yang kedua, dilakukan pengumpulan dokumentasi kegiatan Andikpas yang ada di LPK Palangkaraya. Yang ketiga, petugas menyampaikan info terkait layanan SAPA yang akan diberikan. Dan yang keempat, petugas menyampaikan dokumentasi kegiatan Andikpas yang ada di LPKA Palangkaraya kepada keluarga Andikpas. Lalu petugas memberikan jawaban atas respon dan tanggapan dari keluarga Andikpas. LPKA membina, siap untuk WBK. LPKA ceria, LPKA Bajenta, LPKA membina, LPKA siap untuk WBK. Selama pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini, LPKA Palangkaraya selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik bagi petugas LPKA maupun kepada pengunjung dan anak didik, yaitu dengan cara menggunakan prosedur selalu memakai masker,
mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masuk bilik sikat corona, cek suhu tubuh, tidak berjabat tangan, dan selalu menjaga jarak. LPKA Palangkaraya bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada anak didik. Beberapa stakeholder diantaranya, yang pertama, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Darussaadah Palangkaraya. Yang kedua, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kalimantan Tengah. Yang ketiga, Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Yang keempat, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangkaraya. Dan yang kelima, Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangkaraya. Sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah, LPKA Palangkaraya juga menyediakan fasilitas publik seperti ruang tunggu, self-service bagi pengunjung dan anak didik, area berkunjung, ruang laktasi atau ibu menyusui, ruang bermain anak, jalur khusus penyandang disabilitas, ruang poliklinik, musola, ruang pendidikan dan perpustakaan. Dalam rangka menjaga kebugaran fisik di masa pandemi COVID-19, petugas dan anak didik secara rutin melakukan olahraga dengan adanya sarana yang telah disediakan di LPKA yaitu bulu tangkis, tenis meja, catur, dan bola voli. Dan juga untuk menjaga kekompakan dan kerjasama tim, seluruh pegawai mengikuti kegiatan bersepeda sehat dengan mengelilingi seputaran kota cantik Palangkaraya yang dipimpin langsung oleh Kepala LPKA. LPKA kelas 2 Palangkaraya siap dan berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. LPKA kelas 2 Palangkaraya siap merdeka. Selaku orang tua dari Rahmat mengucapkan terima kasih kepada petugas LPKA Palangkaraya karena anak kami dilayani dengan baik. Selama berada di LPKA, saya selalu mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari petugas dan mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Terima kasih LPKA Palangkaraya. Saya Abid dari PKBI Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin menyampaikan pesan-pesan selama berkegiatan di LPKA. Di sini kami merasakan selama berkegiatan di LPKA kami mendapat sambutan dari teman-teman petugas. Kami sangat diterima di sini. Kami dari STIMIK Palangkaraya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak LPKA Palangkaraya karena telah menjadi mitra kami dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tugas LPKA di situ ramah, setiap kami berkunjung serta permasalahan yang dihadapi cepat tanggap, sehingga kami betah kurang lebih 3 tahun selama ini menjalin kerjasama dengan. Kesan kami selama melaksanakan bimbingan agama Islam di LPKA Palangkaraya, kami disambut dengan baik, kami dilayani dengan baik. Kami sangat berterima kasih kepada LPKA atas pelayanan terhadap kami dalam penyambutan memberikan pembinaan. Jenis layanan yang ada di LPKA kelas 2 Palangkaraya ada beberapa jenis layanan, seperti jenis layanan kunjungan, layanan informasi, layanan pengaduan, layanan khusus bagi disabilitas, ibu menyusui, layanan khusus juga bagi usia lanjut, bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan di LPKA kelas 2 Palangkaraya, kami pastikan akan dilayani dengan baik, dan kami pastikan pula setiap jenis pelayanan yang kita lakukan tidak dipungut biaya. Demikian pernyataan kami dari LPKA kelas 2 Palangkaraya, dari pimpinan dan seluruh jajaran. Terima kasih.